Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sekrul dari PPS 5A dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil revisi dari makalah kelompok saya dengan judul pemutusan hubungan karyawan pada perbankan syariah. Di sini saya akan jelaskan 3 poin yang ada dalam makalah saya. Yang pertama, pemberhentian karyawan pada bank syariah. Yang kedua, alasan pemberhentian karyawan pada bank syariah. Yang ketiga, proses pemberhentian karyawan menurut undang-undang dan konsep pemberhentian karyawan. Yang pertama, pemberhentian karyawan pada bank syariah. Nah, dalam pemutusan hubungan kerja antara pihak bank syariah dengan karyawan, tidak selamanya harus berada di tangan manajer bank, namun juga harus mengikuti pedoman dari ketentuan pemerintah, seperti peraturan pemerintah, undang-undang, serta badan-badan yang berwenang. Jadi, setiap pemutusan hubungan kerja tidak bisa semuanya, tapi harus ada persetujuan antara manajer bank dengan pemerintah atau badan atau organisasi yang berwenang. Nah, kemudian menurut sifatnya, pemutusan hubungan kerja itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja secara terhormat. Contohnya, karena keinginan karyawan yang bersangkutan ingin berhenti bekerja di bank syariah. Kedua, karena karyawan telah mencapai batas waktu kontrak yang telah disepakati antara bank syariah dengan karyawan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, pemutusan hubungan kerja sementara. Nah, pemutusan hubungan kerja sementara ini antara bank syariah dengan tenaga kerja terjadi bila seseorang tenaga kerja itu mendapatkan hukuman tahanan sementara dari pihak yang berwajib karena diduga melakukan suatu hal yang menyangkut tindak pidana kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan bank syariah ataupun pemerintah. Kemudian yang ketiga, pemutusan hubungan kerja secara tidak terhormat. Nah, salah satu contohnya itu tenaga kerja yang bersangkutan melanggar kontrak kerja serta janji yang telah disepakati pada saat mengadakan ikatan kerjasama. Contoh keduanya itu karena karyawan itu pula bertindak dengan berperilaku yang merugikan bank syariah, baik dalam bentuk besar maupun kecil, secara langsung maupun tidak langsung. Poin kedua, alasan pemberhentian karyawan pada bank syariah. Alasan putusnya hubungan kerja antara karyawan dengan bank syariah adalah karyawan pindah ke bank lain, karyawan tidak merasakan kepuasan kerja, reaksi pribadi, kesehatan buruk, menarik diri, pindah ke kota lain, melanjutkan sekolah secara full time, usia pensiun, adanya kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak, khusus untuk karyawan wanita yang disebabkan karena tugas-tugas ibu rumah tangga, kehamilan. Pemutusan hubungan kerja dalam ekonomi Islam itu sendiri adalah pelepasan atau pemberhentian hubungan kerja antara pihak bank syariah dengan tenaga kerja atas permintaan baik dari bank syariah ataupun dari karyawan itu sendiri, yang dikarenakan adanya hal-hal tidak produktif lagi untuk bekerja sama, tetapi tetap mengikuti aturan Islam, yaitu tidak boleh adanya tindak kezaliman, ketidakadilan, dan merugikan sebelah pihak. Adapun jenis pemutusan hubungan kerja, yang pertama, pengunduran diri. Nah, pengunduran diri ini adalah pemutusan kerja yang diawali dari karyawan. Apabila hal ini terjadi dalam masa percobaan tidak menimbulkan masalah beban kewajiban, baik bagi bank syariah maupun karyawan. Kemudian yang kedua, pemecatan adalah pemutusan hubungan kerja paling dramatis yang dapat dikarenakan kepada karyawan. Tindakan ini harus dilakukan secara hati-hati dan juga secara adil, dalam arti ada alasan cukup untuk mencatat. Kemudian yang ketiga, pemensiunan. Nah, pemensiunan ini terjadi sebagai alasan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan mencapai saat ia berumur maksimal dan masa kerja maksimum dan masa kerja karyawan menurut batas-batas yang ditentukan oleh pihak perbankan syariah. Kemudian poin yang ketiga atau poin yang terakhir yaitu proses pemberhentian karyawan menurut undang-undang dan konsep pemberhentian karyawan. Proses pemberhentian karyawan hendaknya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada agar tidak menimbulkan masalah. Pemberhentian karyawan hendaknya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan
karena setiap karyawan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan statusnya. Proses pemecatan karyawan harus menurut prosedur yang ada, seperti musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan, musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan, musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan, dan P4D, pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Kemudian, undang-undang dan konsep pemberhentian. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 163, penguasa dapat melakukan PHK terhadap karyawan dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Sebuah bank atau lembaga keuangan syariah sebaiknya memberikan semacam program persiapan pensiun kepada calon karyawan yang akan pensiun, misalnya berupa pelatihan wirausaha, kesehatan, pembinaan, mental atau psikologis, dan sebagainya. Hal ini dilakukan dengan harapan para pensiunan karyawan tersebut dapat hidup normal, wajar, serta terhormat dan bahagia dalam menjalani masa pensiunnya. Sedangkan pemberhentian karyawan dengan tidak hormat sebaiknya dilakukan dengan pertimbangan matang, rasional, transparansi, bertanggung jawab, dan manusiawi. Itu saja penjelasan saya mengenai judul makalah saya di kelompok 10. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.